Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Aditya Putri, ada Aradia Visela, dan ada Fitriana Fitasari. Di sini kami akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia dengan judul ejaan. Materi pertama yaitu pengertian ejaan. Nah, ejaan ini merupakan sistem tulis-menulis yang dibakukan. Pembakuannya dilakukan oleh pakar bahasa Indonesia melalui perundingan yang menghasilkan kesepakatan bersama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meseragamkan bahasa Indonesia, khususnya tulis menjadi sama, khususnya di bidang tulis-menulis. Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan ini memiliki pengertian adalah kaidah-kaidah mengenai cara menggambarkan bunyi-bunyi, seperti kata, kalimat, paragraf, dan wacana, serta penggunaan tanda baca atau punktuasi. Jadi, ejaan bisa disimpulkan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bahasa, pemisah, penggabungan, atau penulisannya dalam suatu bahasa. Batasan tersebut menunjukkan pengertian ejaan berbeda dengan kata. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, atau tanda baca sebagai sarananya. Jadi, dapat disimpulkan ya, untuk ejaan ini merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan atau keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Selanjutnya, ada sejarah dari ejaan. Nah, sebagai salah satu kaidah berbahasa, ejaan bahasa Indonesia ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1998, yang bermakna tetap melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu, tetapi tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dimaksud adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu ya. Berikut sejarah dari ejaan. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Jadi, Indonesia itu mengenal ejaan sejak awal abad ke-18. Ejaan yang pertama yang diperkenalkan di Indonesia yaitu ejaan tersebut, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan tersebut atau ejaan Ophuijsen ini merupakan ejaan dari Belanda yang sudah disesuaikan ke dalam bahasa Melayu. Tepatnya pada 1901 ini, ejaan Van Ophuijsen ini resmi diperkenalkan. Nah, secara garis besar, ejaan Van Ophuijsen ini hampir mirip dengan ejaan yang kita kenal saat ini. Hanya saja ada beberapa perbedaan seperti penggunaan huruf OE. Kalau digabungin itu untuk mewakili bunyi U. Contohnya itu kayak Soekarno, kan katanya itu ada Soekarno, gitu kan. Lalu ada juga penggunaan TJ untuk mewakili bunyi C. Lalu ada penggunaan J juga untuk mewakili bunyi Y. Contohnya kan kayak Yogyakarta, sekarang Y. Padahal hurufnya itu Yogyakarta. Lalu yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Van Ophuijsen ini di Indonesia digunakan cukup lama. Setelah ejaan Van Ophuijsen ini lahirlah ejaan baru yaitu ejaan Republik pada tahun 1947. Ejaan ini diresmikan dan mempunyai nama lain yakni ejaan Suwandi karena proses penyusunan ejaan ini dipimpin oleh Insinyur Suwandi. Meskipun ejaan Republik ini bertujuan untuk menggantikan ejaan sebelumnya, tapi secara garis besar sama, hanya ada beberapa perubahan antara lain kayak reduplikasi penggunaan kata dapat ditulis menggunakan angka 2, contohnya jalan-jalan itu bisa diubah ke jalan 2, jadi tetap bunyinya sama, yaitu jalan-jalan. Atau juga yang kedua ada tanda petik 1, tidak lagi digunakan untuk melambangkan bunyi K dan Hamzah. Yang ketiga ada lambang OE sudah tidak digunakan lagi dan sudah menggunakan huruf U. Contohnya tadi Soekarno, jadi Soekarno aja, nggak pakai OE lagi. Nah, sejarah selanjutnya ada ejaan pembaruan. Nah, Kongres Bahasa Indonesia kedua ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 di Medan.
Kongres tersebut diprakarai karena oleh Menteri Pengajaran nih, Pendidikan dan Kebudayaan atau Muhammad Yamin mempermasalahkan ejaan kembali muncul, permasalahan ejaan ini kembali muncul sebagai salah satu mata acara pertemuan. Kongres tersebut memutuskan agar dibentuk lembaga yang mengatur penyusunan peraturan ejaan bahasa Indonesia yang praktis. Lembaga yang dimaksud tersebut dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan nomor 4879 tanggal 19 Juli 1956. Dan pada tahun 1957 ini, panitia ini berhasil membuat patokan-patokan baru dalam berbahasa yang dikenal dengan ejaan pembaruan. Selanjutnya ada ejaan Melindo. Dari perjanjian persahabatan pemerintah Republik Indonesia yang di Persekutuan Tanah Melayu pada 1959, bentuknya berupa usaha untuk menyamakan ejaan bahasa kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Sidang ini dilakukan pada akhir tahun 1959. Indonesia mengutus seseorang yang namanya Slamet Muljana sebagai wakil dari Malaysia, sebagai wakil dari Indonesia, dan Malaysia mengutus Syed Nasir bin Ismail yang juga bertugas sebagai ketua. Sidang tersebut menghasilkan konsep ejaan baru ini. Bersama ejaan tersebut rencananya akan dinamai dengan Ejaan Melayu Indonesia atau Ejaan Melindo, yang mana merupakan akronim dari Melayu Indonesia, jadinya Ejaan Melindo. Saat proses penyusunan masih berlangsung, kedua negara mengalami ketegangan politik luar negeri. Akhirnya, rencana pembentukan ejaan bersama tersebut dibatalkan. Setelah itu, muncullah baru adanya ejaan baru pada 1967. Ejaan baru atau ejaan LBK ini disebut ejaan LBK karena disusun oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Panitia dan ketuanya itu dipimpin oleh Anton M. Mulyono yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi konsep ejaan ini dikaji dan ditanggapi oleh kalangan luas selama beberapa tahun nih guys. Terus untuk sejarah lainnya akan disampaikan oleh teman saya. Hai teman-teman, nih di saat ini saya bakal membahas sejarah perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan. EYD itu menghapus penggunaan lambang-lambang lama seperti TJ untuk C, DJ untuk C, untuk Y, dan juga NJ untuk NY. Nah, selain itu, EYD meresmikan penggunaan huruf X, Y, Z, dan Q. Nah, EYD mengalami beberapa revisi untuk menyempurnakan aturan ini melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975, 1987, dan juga pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2015, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI disahkan untuk menggantikan EYD. PUEBI mempertimbangkan kemajuan pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memastikan bahasa Indonesia tetap menjadi relevan dan mudah digunakan dalam berbagai konteks yang modern. Masuk ke slide yang selanjutnya, kita bakal membahas 4 komponen utama yang diatur dalam ejaan bahasa Indonesia. Komponen pertama adalah pemakaian huruf. Ini itu mencakup penggunaan huruf abjad yang terdiri dari 26 huruf, yaitu dari A hingga Z. Nah, untuk huruf konsonannya dalam bahasa Indonesia meliputi B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf vokal terdiri A, I, U, E, O. Selain itu, kita juga mengenal huruf diftong yang terdiri dari kombinasi bunyi vokal seperti I, O, dan E, serta kluster atau gabungan konsonan seperti K, N, dan berbagai lainnya. Nah, untuk komponen yang kedua adalah penulisan huruf. Ini bisa meliputi aturan penggunaan huruf kapital dan juga huruf miring. Ya, untuk huruf kapital digunakan
adalah untuk mengawali kalimat nama orang, nama geografi, dan juga nama-nama resmi lainnya. Sementara huruf miring itu digunakan untuk menulis nama-nama buku, surat kabar, istilah asing, dan istilah ilmiah. Oke, masuk ke komponen yang ketiga adalah penulisan kata. Ya, penulisan kata dalam bahasa Indonesia mencakup kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami proses morfologis, seperti contohnya makan, tidur, dan rumah. Ya, sedangkan kata turunan adalah kata dasar yang sudah mengalami proses pengimbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Contohnya mungkin seperti memasak, rumah sakit, dan kura-kura gitu. Komponen yang keempat nih Kak adalah tanda baca. Ya, penggunaan tanda baca yang benar sangat penting tuh untuk kejelasan dan juga keteraturan dalam tulisan. Tanda baca meliputi titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya ada pemakaian huruf ya. Jadi untuk huruf dalam ejaan ini peraturannya adalah huruf A, B, abjad ada 26 huruf yang pernah kita ketahui, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan sampai Z. Yang kedua ada huruf konsonan seperti B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Lalu ada huruf vokal yaitu A, I, O, U seperti yang dijelaskan oleh Arabia tadi, dan yang ada huruf diftong A, I, U, E, O, A, I, A, U, O, I, E, I, dan selanjutnya ada penulisan huruf. Untuk pemenggalan kata ada sa, at, ma, af, man, di, sampai, dan pemakaian hurufnya itu untuk pemakaian huruf kapital ada awal kalimat, nama Tuhan, gelar kehormatan, nama orang, bangsa, suku, dan bahasa. Jadi misalnya kita mau nulis nama orang nih, harus diawali dengan huruf kapital dulu, karena memang itu aturannya. Selanjutnya ada pemakaian huruf miring, kayak nama buku, surat kabar, istilah di luar tata bahasa baku. Misalnya nih kayak istilah bahasa Inggris atau istilah ilmiah itu pasti dalam penulisannya itu harus huruf miring. Lalu ada penulisan kata. Selanjutnya ada kata dasar kayak jalan, makan, tidur, batu, dan rumah. Lalu kayak ada kata turunannya imbuhan, majemuk, pengulangan, peningkatan, memasak, siram. Aturan penggunaan tanda baca dalam penulisan bahasa Indonesia untuk meningkatkan keteraturan dan kejelasan. Oke, dari materi yang kami sampaikan, untuk kesimpulannya adalah penerapan ejaan yang benar sangat penting untuk memastikan keteraturan dan kejelasan dalam komunikasi tertulis. Ejaan telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.